Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa MPM TV, pencinta Quran dimanapun Anda berada, masih pada pembahasan kali ini membahas seputar makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, yang mana seorang muslim ketika membaca atau tilawatul Quran harus mengetahui, ya, sebelum dia membaca Al-Quran harus mengetahui secara ilmu maupun secara praktek di mana huruf-huruf hijaiyah tersebut keluar dan bagaimana cara membunyikannya atau bagaimana cara mempraktekannya agar kita tidak tersalah ketika kita bertilawah atau membaca Al-Quran, sehingga apabila kita tersalah maka kita akan terjatuh ke dalam kesalahan yang fatal, kesalahan yang jali, kesalahan yang besar yang akan merubah makna dari kata atau ayat di Al-Quran yang kita baca tersebut. Maka dari itu kita harus mempelajari dengan sebaik-baiknya seputar makharijul huruf. Ahad yang lalu atau pekan yang lalu kita telah membahas dua tempat keluar huruf. Yang pertama pangkal lidah yang paling belakang, ya, yang terdapat huruf qaf dan juga terdapat huruf kaf. Perbedaan sedikit dengan huruf qaf dan kaf. Untuk huruf qaf yang paling belakang kita keluarkan huruf tersebut, sedangkan huruf kaf agak maju sedikit dan sifatnya pun berbeda. Kemudian yang ketiga adalah yang keluar dari lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas. Kita masih membahas di al-lisan, ya, atau lidah. Pembahasan kali ini yang ketiga, yaitu lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas. Terdapat tiga huruf yang keluar dari tempat tersebut. Ada huruf jim, shin, dan ya. Ya, lidah yang paling tengah kita tempelkan ke langit-langit yang tengah pula di bagian atas, sehingga lidah yang tengah tersebut menempel ke bagian atas langit-langit kita, langit-langit mulut kita. Maka akan keluar tiga huruf tersebut, yaitu huruf jim, shin, dan huruf ya. Kita praktekkan.
Kemudian setelah huruf ya. Ya, ketiga huruf tersebut keluar dari langit-langit bagian tengah, lidah bagian tengah, bertemu dengan langit-langit bagian tengah yang atas. Mari kita sama-sama mempraktekannya agar tepat mengucapkan huruf-huruf tersebut. Yang pertama ada huruf jim. Aj. Huruf jim. Aj. Ajja. Aji. Aju. Kita rasakan ya. Huruf jim itu keluar dari lidah yang tengah menempel ke langit-langit yang atas. Aja, aji, aju. Kemudian huruf shin sama dengan huruf jim pula. Kita tampilkan lidah yang tengah kita ke langit-langit atas. Ash, asya, ashi, ashu. Kemudian yang terakhir huruf ya. Ai, ayya, ayyi, ayyu. Ya, tiga huruf tersebut keluar dari lidah bagian tengah menempel ke langit-langit bagian atas. Ya, kemudian berikutnya ada huruf dod. Huruf dod, ya, huruf dod yang keempat. Terdapat huruf dod. Huruf dot itu keluar dari salah satu tepi lidah atau keduanya. Ya. Menempel dengan gigi geraham. Gigi geraham yang atas, ya. Yang keempat adalah huruf dod yang keluar dari sisi lidah kita ataupun kedua lidah kita yang kita tempelkan ke gigi geraham atas. Maka kita akan mengeluarkan huruf dod, ya. Perhatikan huruf dod ini salah satu huruf yang tebal atau dalam istilah ilmu tajwid huruf tafkhim atau isti'la, huruf dod. Kita praktekkan huruf dod. Ya. Ad, addo, addi, addu. Perhatikan huruf dod. Lidah kita yang samping, ya, sisi lidah kita menempel ke atas semua, ya, ke gigi geraham yang atas atau sebelah lidah kita. Terserah ingin pilih cara yang mana. Kedua-duanya juga boleh. Ya, yang jelas lidah kita tuh menempel ke geraham yang atas. Ad, addo, addi, addu. Ya, semua ya suara terkumpul ya sehingga terdengar seperti menggelembung atau terdengar suara yang tebal. Nah, itulah salah satu sifat huruf dod ya. Ya. Insyaallah kita akan membahas mengenai sifat-sifat huruf secara mendetail ya. Pada pembahasan kali ini dan sebelumnya kita masih membahas huruf-huruf yang keluar dari al-lisan atau lidah. Ya, kita sudah sampai pembahasan yang keempat yaitu huruf dod. Ya, yang mana huruf dod ya, salah satu huruf yang keluar dari lidah bagian tengah. Ya, lidah bagian sisi lidah ya. Kedua-duanya kita tempelkan ke geraham yang atas sehingga menyebabkan suara terdengar seperti membesar atau suara tebal. Addo, addi, addu. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa dipahami. Insyaallah taala jika kita berlatih terus mempelajari makharijul huruf dan
terus mengulang-ulang, ya, insyaallah kita akan mahir dapat mengucapkan huruf-huruf tersebut sesuai dengan tempatnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.